Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah media literasi, Miss Desi Kushardianti MA. Dan tentunya yang saya hormati pemateri kita yang luar biasa, Kak Aditya Widya Putri. Halo Kak, berkenan untuk dipanggil kakak atau ibu? Ya boleh kakak aja biar muda. Aja, oke. Selamat bergabung Kak. Dan tak lupa mahasiswa dan mahasiswi komunikasi penyiaran Islam yang saya banggakan. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah, kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kolaboratif kelas dengan tema Boost Your Alternative Media Through Creative Content and Journalism Ethic, atau dalam bahasa Indonesia, memaksimalkan media alternatif dengan konten kreatif dan berbasis etika jurnalistik. Yang tentunya materi ini akan diisi oleh pemateri kita yang luar biasa ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya mau announce dulu ke teman-teman di sini yang belum on cam. Teman-teman bisa on cam dulu ya, karena sifatnya wajib buat teman-teman on cam. Silakan buat teman-teman yang belum on cam. Dan buat teman-teman di sini yang namanya belum sesuai format, yaitu kelas dan juga nama lengkap, silahkan diganti terlebih dahulu. Di sini kelihatan masih namanya saja, belum ada kelasnya. Silahkan teman-teman bisa menggantinya dulu sesuai dengan format. Dan juga buat PJ per kelas, silahkan di absen dulu. Barangkali ada teman-teman kelasnya yang belum masuk Google Meet, silahkan belum masuk Zoom, silahkan diarahkan untuk masuk Zoom dulu. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Nadia Salma. Saya merupakan mahasiswi dari kelas KPI 4C dan di sini saya merupakan perwakilan dari Departemen Public Speaking Komunitas Muri. Oke, ngomongin tentang komunitas, sebelum kita masuk ke materi, aku pengen cek-cek semangat dulu nih ya. Dari teman-teman, aku pengen cek-cek suara-suara dari para komunitas yang ada di kelasnya masing-masing nih. Jadi gini, kalau aku panggil nama komunitasnya, misalkan aku komunitasnya Muri, kalian bisa jawab sesuai dengan jargon ataupun slogannya masing-masing. Kalau misalkan saya contohkan, komunitas Muri, muda berprestasi, muda menginspirasi gitu. Jadi teman-teman nanti bisa menjawab ya, sesuai dengan jargon ataupun slogannya masing-masing, oke? Tunjukkan kekompakan komunitasnya masing-masing ya. Oke, saya pengen cek dulu nih dari kelas KPIC dulu deh. Kelas saya dulu. Oke, saya pengen dengar suara dari komunitas Mindful Media. Ada Mindful Media, masih belum terdengar nih jargonnya. Oke, mungkin saya mau dengar dulu dari komunitas Gemilang. Ada suaranya? Generasi Komunitas Gemilang apa jargonnya? Literasi unggulan generasi bukan pengetahuan. Oke, luar biasa. Banyak sekali ya yang menjawab. Selanjutnya, tadi komunitas Mindful Media. Komunitas ini Mindful Media, baru satu orang ya. gak apa-apa, perwakilan aja. Ulangi Nat, ulangi. Oke, komunitas Mindful Media. Online bijak, mental Oke, sehat. luar Kita biasa. sehat. Selanjutnya, terakhir buat di komunitas KPI 4C, komunitas Muri. Ada teman-teman komunitas Muri? Mungkin saya wakilkan ya. Mudah berprestasi, mudah menginspirasi. Selanjutnya, tadi dari kelas KPI 4C, saya mau cek dari komunitas teman-teman di kelas KPI 4B. Oke, saya mau cek di KPI 4B. Ada komunitas aksirasi. Boleh teman-teman perwakilannya menjawab slogannya? Oke, belum terdengar mungkin ya. Selanjutnya, komunitas saring sebelum sharing. Ada Mana teman-teman dari suaranya? komunitas saring sebelum sharing?
Ada Bu Moderator, ada. Apa tuh slogannya, Kak? Ya, pertama gini dulu ya. Oke, gini Sabar, dulu. aman hoak, sebar fakta. Oke, boleh ulangi, Kak? Boleh ulangi? Oke, siap, 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 siap. Kan sharing Gimana? sebelum sharing disingkat Mm-mm. sabers gitu ya. Oke, Kan gini, komunitas. Ya. sabers, lawan hoak, sebar fakta. Oke, luar biasa. Lawan hoaks, sebar kebaikan gitu ya. Selanjutnya, dari kelas KP4B, komunitas elektro, ada? Ada ulang-ulang. Oke, Elefthero. Nah, saya panggil ya, kompak ya. Oke, dari KPI 4B, komunitas elektro, semua bebas Sejak semua berekspresi. orang bebas berekspresi. wah bebas berekspresi gitu ya. Iya, benar. Oke, luar biasa. Tadi komunitas aksirasi ada. Aksi ada, aksi hadir. Silahkan, apa slogannya? Bohong lagi mental Mas. Bergerak dengan Ayo, ilmu, berkarya slogan dengan aksi. akhir. Slogan aksi rasi bergerak dengan ilmu, berkarya dengan aksi. Bergerak dengan ilmu, berkarya dengan aksi luar biasa. Itu Hore, dia ayo. tadi komunitas dari KPI 4B. Sekarang aku mau dengar komunitas dari KPI 4D. Ada Bisa. KPI 4D, udah pada join ya. Saya mau panggil dari komunitas Lentera. Komunitas Lentera, Cahaya untuk emosi, suara untuk jiwa. cahaya cahaya untuk Cahaya untuk emosi, suara untuk jiwa. Masya Allah, luar biasa. Tadi perwakilannya ya. Selanjutnya dari komunitas Ruang Aman. Bercerita, berarti, dan berkoneksi. Luar biasa. Bercerita, berakti, dan berkoneksi. Selanjutnya dari komunitas Kompak. Sampahmu, tanggung jawabmu. Oke, itu dari komunitas Kompak ya. Sekarang nih, terakhir dari kelas terakhir. Ada dari kelas KPI 4A. Nih, buat teman-teman dari kelas KPI 4A, silakan ya, lebih kompak dari kelas-kelas lainnya ya. Oke, aku mau panggil dari komunitas Gelida. Ada dari komunitas Gelida. Oke, mungkin kita panggil dulu yang lain. Dari komunitas Tajam Digital. Sekali lagi boleh gak? Oke, sekali lagi ya. Dari KPI 4A, komunitas Tajam Digital. Tajam digital. Ta- Cek sekali lagi, yang lainnya belum Boleh, on boleh. nih. Sekali lagi, dari kelas KPI 4A, komunitas Tajam Digital. Tajam bicara, cerdas bermedia. Masya Allah, tajam bicara, cerdas bermedia, luar biasa. Selanjutnya dari komunitas Sinar Literasi Digital. Lindungi privasi, lindungi masa Lindungi depan. privasi, lindungi mas. Luar biasa, lindungi Depan. privasi, lindungi masa depan. Tadi Gelida belum kedengeran suaranya, udah ada. Komunitas Gelida, adakah perwakilan dari komunitas Gelida buat membacakan jargonnya? Oke, mungkin belum ini ya, belum join dari komunitas Gelida. Baik, itu dia tadi para komunitas-komunitas yang ada di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Mudah-mudahan buat teman-teman komunitasnya makin berkembang, makin semangat untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikannya. Dan buat selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu ada prakata dari dosen pengampu kita, Miss Desi. Kepada Miss Desi dengan hormat disilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh. wabarakatuh. warahmatullahi. Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman komunitas, teman-teman media. Luar biasa sekali ya tadi Pagi, Miss. jargonnya. Semoga masih pada hafal tadi jargonnya ya. Katanya kayaknya yang hafal cuma beberapa anggota aja nih. Ada yang lupa, Miss. Lupa dikit, Miss. Kick aja, Miss. Ya nggak apa-apa. Yang penting apa namanya?
aksinya ya, aksinya tetap berjalan nih ya di masing-masing komunitas, terutama kita fokus di pengelolaan medianya ya, teman-teman. Oke, hari ini happy sekali karena saya bisa mengumpulkan semua mahasiswa dari kelas 4A sampai kelas 4D spesial. Karena hari ini kita akan berbagi ya, saling berbagi dan juga mendengarkan, menggali ilmu, terutama eh, dari yang memang pengelola media nih ya, dari Mbak Adit, Mbak Aditya Putri ya. Beliau adalah salah satu jurnalis investigasi, saat ini aktif di Deduktif ID. Teman-teman mungkin ada yang pernah akses media Deduktif ID nggak? Pernah, Miss. Pernah ya. Ada yang sudah familiar Mbak Adit dengan Deduktif ID ini ya. Dan sebelumnya pernah juga di Tirto dan di Kata Data. Nah, ini suatu kesempatan yang luar biasa sekali. Saya juga berkenalan dengan Mbak Adit kemarin ketika ada event dari Aliansi Jurnalis Independen. Teman-teman yang hadir di sini, saya yakin semua ada concern ya di jurnalistik, di media terutama ya, terutama juga teman-teman sekarang sedang pengelolaan media otomatis akan lebih relate gitu loh apa yang nanti disampaikan oleh Mbak Adit ini, Kak Adit ini ya ke kalian gitu untuk menunjang media komunitasnya masing-masing. Ya, oleh karena itu saya harap hari ini semuanya fokus ya, on cam semua, saling menghargai satu sama lain. Bagi yang terkendala mungkin bisa numpang ke temennya agar kondusif ya. On cam semuanya, nanti yang di absen yang on cam aja seperti biasa ya. Nanti masing-masing PJ bisa dikontrol teman-temannya. Oke. Dan untuk Nadia, terima kasih ya sudah membantu membersamai kami sebagai moderator. Jadi Mbak Adit nanti akan dibersamai oleh Nadia Salma dari tim media Muri Community ya untuk mengarahkan jalannya agenda kita hari ini. Oke, silakan teman-teman, saya persilahkan, semoga lancar ya dan mendapatkan ilmu serta keberkahan pada agenda webinar kolaboratif kelas hari ini. Itu saja mungkin Nadia dan Kak Adit ya dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Miss Desi atas perakatannya. Oke, waktu yang ditunggu-tunggu ya buat teman-teman semuanya. Kita akan mendengarkan materi yang sangat menarik pada hari ini, yang tentunya kita akan belajar langsung dari narasumber yang berpengalaman juga di bidang media, di bidang jurnalistik maupun di bidang konten kreatif gitu ya. Jadi pastikan buat teman-teman siapkan buku catatannya karena ini banyak sekali materi-materi penting yang harus kita simak. Eh, karena materi hari ini kita akan membahas mengenai memaksimalkan media alternatif dengan konten kreatif dan berbasis etika jurnalistik. Yang tentunya akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu Kak Aditya Widya Putri, yang merupakan ex-jurnalis dari editor Kata Data dan Tirto, dan juga jurnalis investigatif dan editor deduktif.id. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu, boleh reaction dulu buat teman-teman. Oke, baik, maka dari itu langsung saja dengan hormat waktunya dipersilakan untuk Kak Aditya untuk memaparkan materinya. Share screen-nya dari aku aja ya, Nadia. Oke, siap Kak. Ada yang pakai whiteboard, jadi aku nggak bisa nih share screen. Ada yang pakai whiteboard, siapa ya? Ada yang keklik mungkin. Muhammad Ilham, Oke. kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Aku mau Pagi. perkenalan diri singkat dulu ya. Kalian bisa panggil aku Adit. Em, Sebelum di Deduktif ID, mungkin kalian belum familiar sama Deduktif ID karena emang kita masih berjalan 2-3 tahunan inilah dan em, walaupun baru berjalan
sampai 3 tahunan, jalan 3 tahunan inilah kita udah beberapa kali menyabet penghargaan di dalam maupun luar negeri dari berita investigasi kita. Terakhir itu, kalau misalnya teman-teman sempat lihat video Border Hell, Neraka Perbatasan, itu kita menang CIR investigasi di em, investigasi dokumenter investigasi di Italia. Eh, itu perkenalan singkat. Terus sebelum membangun deduktif ID ini, saya sempat juga jadi batch pertama yang membangun Tirto ID. Mungkin teman-teman tahu itu selama 7 tahun saya di sana, kemudian pindah ke Kata Data setahun dan akhirnya membangun membangun deduktif gitu. Teman-teman di sini mungkin aku mau sharing aja ya karena kita sama-sama belajar. Jadi mungkin aku juga masih banyak bolong-bolongnya, jadi nanti bisa saling ngasih feedback ya. Oke. Nah, ini kita kan mau membangun media alternatif. Padahal di Indonesia, kalau misalkan teman-teman tahu, jumlah media online-nya aja ini udah sampai sekitar 40.000. Nah, kenapa sih mesti bikin lagi? Kan udah banyak nih, apa pembaca atau penikmat media tuh enggak apa ya, bahasa Jawanya blenger gitu kali ya. Dengan banyaknya suguhan berita-berita ini, kenapa harus bikin media alternatif lagi gitu? Nah, ternyata eh, setelah setelah dirangkum sebanyak 40.000 media online aja ini, itu kebanyakan fokusnya hanya di isu politik gitu. Nah, media-media yang membangun isunya sendiri seperti media budaya, gaya hidup, lingkungan, kesehatan, mungkin wisata, atau yang mereka melakukan investigasi berbasis data atau jurnalisme data itu masih sedikit di Indonesia gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman bisa jawab nih ya, ada yang tahu nggak media apa yang dia bergerak di budaya? Ada nggak yang tahu? Dia cuma bahas budaya aja gitu. Ayo, siapa yang mau mungkin kasih eh, suaranya? Kita diskusi aja. Atau gaya hidup aja. Atau siapa yang mau nyebutin media yang fokus dengan isu tertentu di Indonesia gitu? Malaka Project, Miss. Miss. Iya, Miss. Malaka Project, ya betul. Kemudian ada lagi. Malaka Project itu dia fokus di isu apa ya? Ya, aku Kalau penasaran. nggak kalau nggak salah Pemerintahan, sih Miss. ya pemerintahan ada, tapi mungkin tujuannya adalah menggelorakan pendidikan yang digagas oleh Tan Malaka. Betul sekali. Oke, terus ada lagi. Aku baru buka nih Malaka Project. Oh, oke, oke. Jadi dia lebih ke eh, isu sosial ya, kalau dilihat dari kontennya. Ada lagi yang mau berpendapat selain Malaka Project? Media alternatif yang dia fokus di investigasi deh. Kayaknya lebih gampang. Ada yang tahu? Kalau asumsi itu investigatif nggak ya Kak Adit ya? Asumsi dia beberapa investigasi, tapi eh, ada juga yang bukan. Tapi ya, benar dia masuk investigasi. Banyak banyak investigasinya juga. Ada lagi yang lain? Yang perempuannya, ayo yang perempuannya kok nggak bersuara nih? Lingkungan, lingkungan. Ada yang tahu media alternatif berbasis lingkungan? Greenpeace. Dia lebih ke NGO sih kalau Greenpeace.
izin Kak Aditya, Ya, siapa? Indonesia yang Indonesiana dari Kemendikbudristek. Jadi platform media khusus buat ngebahas tentang budaya, tapi yang diluncurkan oleh Kementerian Budaya yang Oh, Kompak, pas itu kompak, masih. Miss. mhm. Jadi Kemendikbudristek ngeluarin platform media untuk ngebahas budaya gitu ya? Betul Kak Aditya. Oke. Nah, itu tadi salah satu contoh-contoh yang teman-teman sebutkan media-media yang spesifik membangun isu-isu tertentu gitu. Nah, kalau kalian pernah lihat ini, jadi deduktif itu juga termasuk media alternatif ya. Kita membangun kita tidak membangun isu tertentu, semua isu kita garap, tapi kita spesifiknya di berita investigasi. Kalau misalkan in-depth dan investigasi. Kalau misalkan teman-teman sempat ngelihat eh, website deduktif, website atau YouTube deduktif, kita itu apa sih yang membedakan misalkan deduktif dengan Tempo gitu. Teman-teman kan taunya media investigasi di Indonesia mungkin Tempo ya yang jadi rujukan. Nah, kalau Tempo mungkin oke dia investigasinya kebanyakan adalah investigasi lapangan. Nah, sementara deduktif ini mengambil skup investigasi dengan investigasi berbasis riset data. Jadi kita kebanyakan investigasinya itu berdasarkan jurnalisme data kayak gitu. Kalau kalian lihat itu di website atau YouTube kita, kebanyakan eh, konten-konten kita itu punya infografis. Infografisnya nggak cuma yang infografis berbentuk poster, tapi dia kayak ada game, terus ada gamifikasi, terus ada juga videografis, ada juga infografis yang interaktif gitu. Nah, ini kelas ada 4 kan ya yang jadi peserta hari ini A, B, C, D ya? Iya, betul, Miss. Ah, ah. Aku mau coba bagi kelasnya kali ya untuk mengupas masing-masing dari media ini. Mungkin A bisa deduktif, B hijauku, C project Multatuli, dan D itu konde. Aku pengen kalian mengupas em, media-media ini membahas apa, kemudian apa keunikannya, dan persamaannya apa. Nanti kita akan bahas bareng-bareng yang bagian persamaannya. Tapi yang dicari per kelas itu eh, media berbasis apa, kemudian keunikannya apa gitu. Bisa kan ya Miss Desi kayak gitu ya kita diskusinya? Boleh, bisa, bisa. Nanti dibagi per Oke. kelas aja. Ya, Boleh. 3 menit cukup nggak ya Miss? Boleh, cukup. Mungkin Oke. saya bantu buat break room kali ya untuk mereka Boleh, diskusi. boleh. Katanya. Oke, siap-siap. 3 menit ya. Oke, ini main dong. Tadi yang ketiga media apa ya? Yang ketiga Project Multatuli. Yang keempat Konde. Oke. 4 konde. Ya. Konde 4D. Oke. Baik, teman-teman sudah saya buatkan breakout room-nya di ruang diskusi ya. Silakan masing-masing kelas bisa join ke masing-masing ruangan. Saya sudah buatkan deduktif 4A, hijauku 4B, project multatuli 4C, dan konde 4D. Silakan boleh langsung masuk ke masing-masing ruangan di breakout room untuk diskusi. Selama berapa menit, Kak Adit? 3 menit ya.
Halo Kak Adit? Kak Aditnya keluar ya? Sorry, sorry. Tadi aku pikir dimasukin juga ke breakout room. Baru keluar nih, Mbak. Oh iya ya. Ini oke. Ini masih di ruangan pertama ya. Sudah bergabung belum ya? Kok yang sudah muncul belum ini ruangannya? Soalnya di situ cuma ada Iya. pelanggan, Miss. Di scroll ke bawah itu kan ada deduktif 4A, hijauku 4B, project multatuli 4C. Nah, gabungnya ke situ, ke masing-masing kelas. Bukan di ruangan satu ya. Gabung ke masing-masing kelas di bawahnya. Kelihatan nggak tuh? Scroll ke bawah. Di ruang diskusi, coba di ruang diskusi ada deduktif 4A, hijauku 4B. Terlihat nggak? Hanya ada ruangan satu aja, Miss. Masa? Ada loh ini di bawah. Mencet yang mana, Miss? Kebetulan nggak bisa di-scroll, Miss. Oh, nggak ada. Betul. Oke. Nggak ada, Miss. Nggak ada, Miss. Ini Kok nggak ada ya, langsung ke Miss? ruangan aja, Miss. Oke. Bos. Bentar. Oke, ini sudah sama semua ya. Kak Adit masih di ruangan? Masih, masih, Mbak. Oke. Iya, ini tadi saya buat breakout room, cuma mereka salah masuk ruangan gitu ya. Coba Oh, saya, oke. saya atur lagi saja ya, ini di ruang satu. Coba dibuka lagi teman-teman di breakout room, sudah tidak ada ya. Oke. Oke deh, silakan teman-teman mungkin berdiskusi secara manual dulu ya. Ini breakout roomnya tidak terlihat di peserta saat ini. Jadi mungkin didiskusikan per kelas saja atau perwakilan nanti ya. Tadi 4A, silakan menganalisis isi media dari media deduktif. Kelas B, media hijauku. Kelas C, apa tadi kelas C ya? Kelas C tadi Project Multatuli, Mbak. ya Maltatuli dan kelas D media Konde. Konde ya. Silakan masing-masing kelas membuka medianya lalu analisis tuh ya. Isi medianya tentang apa? Konten-kontennya seperti apa ya. Jadi silahkan dianalisis. Tadi kan ada berbagai macam isu ya yang sudah disampaikan oleh Kak Adit. Nah, kira-kira kalau hijauku itu isi medianya berkenaan dengan isu seperti apa ya, dan bagaimana kinerja kontennya, barangkali teman-teman sudah bisa menganalisis sampai ke sana, boleh. Oke. Nanti perwakilan ya. Siapa yang mau menyampaikan dari kelas A, B, C, D?
Nanti yang berani menyampaikan, boleh nih, saya kasih reward ya. Kapan lagi ada agenda ya? Agenda semenyenangkan ini loh, dapat reward, dapat ilmu juga. Yang penting Betul, teman-teman aktif Miss. semuanya ya. Siapa cepat dia dapat, nanti Nadia yang milih ya. Ya, Oke siap, ya, Miss. Oke. silakan. Nanti siapa cepat dia dapat per kelas perwakilan saja ya. Nanti yang lain boleh saling menambahkan, kita saling berdiskusi. Tadi ya, ada 4 media. Silakan teman-teman analisis, ya, bergerak di konten isu apa dan bagaimana kinerja kontennya. Nah ini ya medianya. Deduktif, Hijoku, Project Multatuli, Konde. Di antara 4 media ini berarti yang paling lama deduktif ya Kak Adit ya? Kayaknya ya. Enggak, ini hijauku deh Mbak. Hijauku tuh kayaknya udah dari 2010-an, tapi aku lupa Oh deh ya. berapa. Ya, Oh. PM juga lebih dulu dari deduktif, Hmm. PM dan Konde. Hmm. Hijauku jelas ya kayaknya dia lebih ke isu lingkungan ya. Ya, Oh baru ini. Kalau Multatuli ini kayaknya kesannya seperti investigatif juga mungkin. nanti kita kupas bareng-bareng, Miss. Biar nggak jadi bocoran. Iya. Saya menjebak aja sih. Menjebak teman-teman yang lain. Kalau Konde ini kayaknya otomotif nih ya. Otomotif. Jadi yang tusukan di atas itu semacam obeng gitu ya, Mbak? Bisa jadi kan? Oke. Sudah Mungkin ada yang udah berani? kali ya. Mm-mm. Nah, Silakan. mungkin udah ada. Kalau misalkan ada yang mau sharing, silahkan. Oke, dari teman-teman barangkali ada yang udah siap. Boleh langsung saja ya, Kak ya. Iya, ya, boleh. Nggak usah runut, nggak apa-apa. Oke. Gimana? Barangkali dari teman-teman kelas KPI 4A atau KPI 4B. Silahkan kalau misalkan sudah siap. Kalau lama, kita tunjuk aja. Iya, Kak. Oke. Boleh? Atau ada yang mau duluan? Oke, kita mulai dari grup yang Project Multatuli dulu ya. Ada yang juru bicaranya, ada yang mau sharing? Kelompok Project Multatuli? Gimana teman-teman dari Project Multatuli dari kelas KPI 4C? Ada yang sudah siap untuk menjelaskan? Sepertinya Ini belum. cuma cuma Sepertinya belum, Kak. ini media fokusnya di apa? Gitu aja kok, teman-teman. Kita nggak ada salah, nggak ada benar karena kita cuma diskusi. Jadi, ayo diskusi aja. Baik, izin masuk. Oke, Kak, ya, Kusairi, perkenalkan. silakan Ya, ya. saya Muhammad Kusairi. Saya ada sedikit media ini. Jadi, proyek Multatuli itu jurnalisme non-profit yang bertujuan untuk melayani kelompok terpinggiran atau dan menguasai kekuasaan. Kalau misalnya yang terdapat dari artikel yang diberikan sama webnya sendiri tuh, di sini itu Project Multatuli itu mengangkat suara-suara publik yang terpinggirkan tuh, sama biasanya komunitas-komunitas yang
terabaikan dan isu-isu dasar yang disisihkan. Kamu baca di About Me ya? Iya dia buatnya. Ya, jadi Sama ya, thank ya. you ya, Kosairi. Jadi benar, Project Multatuli itu dia salah satu media alternatif yang menyuarakan isu-isu kelompok marginal. Misal ini mana ya? Oh, cerita fotonya itu biasanya mereka lebih ke foto story. Kemudian artikelnya juga hmm, artikelnya dia juga lebih memihak kepada suara-suara masyarakat yang selama ini dibungkam atau nggak dapat tidak dapat space di media umum ya, media mainstream. Tuh kayak nih generasi cemas di Lampung susah cari kerja, terus nih doa mama di Merauke. Makanan yang bersisa, dosa bertumpuk dari gaya konsumsi yang mengancam bumi. Mereka ambil skupnya di Bandung, kayak gitu. Jadi biasanya yang diangkat adalah isu-isu dari daerah, isu-isu dari masyarakat daerah yang kemudian ini tuh sebenarnya isunya juga dirasakan hampir oleh seluruh rakyat Indonesia, kayak gitu. Kemudian, thank you ya, Kusairi. Oke, kita Ya, Kak. lanjut ke hijauku. Saya boleh, Miss. Boleh-boleh. Rojib ya dipanggilnya? Atau Faiz? Pak Is. Oke, silahkan Faiz. Faiz sebelum dapat tugas ini udah pernah dengar media hijauku belum? Belum, Miss. Baru pertama kali ini. Oh, jadi baru pertama kali ini. Oke, silahkan Faiz. Jadi menurut penelusuran kamu, hijauku ini dia bergerak di isu apa? Jadi mengenai media hijauku, dia bergerak di bidang hijau atau lingkungan hidup, kayak alam seperti itu, Miss. Mm-mm. Dan hasil riset saya selama 3 menit atau 2 menit ini, bahwasanya hijauki ini berbasisnya itu media. Dia biasa bermain dengan web, dan terakhir saya baca itu tentang tanggal 28 Mei 2025 tentang suhu bumi terus memanas, dan inilah solusinya. Itu uh, uploadan web terbaru. Jadi berbasis media dan membahas atau berfokus pada inspirasi hijau atau solusi ramah lingkungan. Dan tadi saya juga cek di IG-nya, ternyata Hijauki ini berdiri pada tahun 2011, Miss. Oh ya kan, kayaknya dia dari 4 media ini dia yang paling tua deh dari 2011 ya. Iya, ada di keterangan di IG itu, Miss. Oke, thank you Faiz atas risetnya. Terima kasih, Ya, sama-sama. benar ya teman-teman. Jadi hijauku dia itu lebih lebih membahas tentang lingkungan, keanekaragaman hayati. Sebenarnya ada bagian kesehatannya, tapi biasanya bagian kesehatannya itu juga masuk ke dalam lingkungan. Misalkan dia ngebahas soal penyakit zoonosis, penyakit yang apa ditularkan dari hewan ke manusia kayak gitu sih. Atau penyakit-penyakit yang timbul akibat krisis iklim gitu. Jadi selalu ada kaitannya sama lingkungan. Oke, selanjutnya Konde, kelompok Konde. Ayo, kelompok Konde. Boleh, Miss. Ya, silahkan Desti. Konde itu tadi teh ini yang aktif di pemberitaan atau isu-isu terkait perempuan dan kaum marginal. Mm-mm. Ya, ini dari Ada lagi teman-teman nggak? bisa nambahin.
Oh, udah singkat banget, Desti. Jadi ya benar, si Konde ini dia menyuarakan isu-isu yang banyak dibahas oleh perempuan dan kelompok marginal. Ini aku koreksi ya, kalau misalkan kita menyebut kelompok-kelompok tertentu supaya tidak menimbulkan diskriminasi, jangan pernah menyebut kaum, tapi diganti oleh kelompok gitu. Jadi kelompok marginal lebih baik digunakan ketimbang tadi, sorry Desti sempat nyebutnya kaum marginal ya, gitu. Em, Konde juga mengangkat isu agama, tapi dia em, lebih ke suara dari kiai-kiai perempuan. Kiai, ada nggak sih kiai perempuan? Ya pokoknya ustazah kali ya kalau dibilangnya pemuka-pemuka agama perempuan gitu kali. Nyai. Lebih oh nyai ya, ya. Aduh maaf bukan anak pesantren, mohon maaf. Ya, pemuka agama perempuan kayak gitu. Selain isu perempuan, mereka juga ngebahas isu anak, nih, child grooming. Em, nah, yang unik dari si Konde ini dia punya kamus feminis. Jadi dia memasukkan loh kok nggak ada. Biasanya di kamus feminis ini dia masukin istilah-istilah yang istilah-istilah apa ya, istilah-istilah rumit di perfeminisan yang tidak diketahui oleh publik gitu. Seharusnya ini bisa sih. Jadi nanti bisa di searching mungkin kalau misalkan udah bener. Gitu. Yang terakhir kelompok dari deduktif. Thank you ya Desti. Kelompok dari deduktif, ada yang mau sharing? Boleh, Miss. Ya, ayo, silakan. Ayo, kameranya belum nyala nih. Oh iya, Miss. Yang kamu Jadi temukan kan apa? deduktif itu fokusnya ke investigasi ya. Heeh. Nah, di Kemudian, situ juga lihat ada YouTube, ada Instagramnya juga. Di situ tuh heeh. aku lihat ya, saya lihat itu isu-isunya yang sensitif kayak kejahatan digital, judi online gitu. Terus manipulasi media sosial gitu. Sama cara pengemasannya tuh kata menurut saya ya kayak cocok banget tuh buat Gen Z tuh. Cepet, tajam, terus juga kayak gampang banget dicerna. Terus juga kan waktu itu ada ini ya, dapat penghargaan juga juara Iya, juara dua esai. Terus kayak yang di Paris tuh kata Miss tadi. iya. Ya, jadi Itu sih. ya thank you Ayu. Jadi ini kita emang fokusnya di investigasi jurnalisme data kayak ini. Kita menginvestigasi soal inflasi kumlot dari tahun ke tahun, jadi bisa dipilih tahunnya. Ini misalkan bidang studi pertanian, kalau di Aceh itu rata-rata di tahun 2022 IPK mahasiswanya 33,3, terus di Jambi 3,34, kalau dibandingin sama 2021 ternyata di Aceh itu lebih rendah 3,12. Jadi terdapat peningkatan IPK mahasiswa gitulah intinya. Nah, oke, terima kasih Ayu. Sama Miss. Dari keempat media tadi yang udah teman-teman analisis, persamaannya apa aja? Jadi eh, mereka unik yang pertama, punya em, isu sendiri yang mereka bawa yang segmented.
atau punya pangsa pasar sendiri. Nah, unik, isu spesifik, dan segmented ini adalah modal utama yang harus dimiliki ketika kita mau membuat media alternatif. Supaya apa? Supaya kita bisa bersaing sama media mainstream. Kalau media mainstream kan ya udah jelas ya, dia punya eh, cara tersendiri untuk menarik pembaca. Gitu, punya taktik SEO yang apa namanya? Yang dipakai untuk menarik pembaca gitu. Misalkan kalau teman-teman tahu Tribun itu kan dia suka membuat judul yang bombastis gitu kan. Di judulnya juga memuat konten-konten SEO yang kemungkinan bakal memunculkan artikel tersebut di pencarian utama ketika orang mencari keyword tertentu kayak gitu. Nah, media alternatif nih nggak bisa nih bersaing dengan media mainstream yang main cepet-cepetan karena biasanya media alternatif itu kan cuma punya sumber daya manusia dan sumber daya eh, finansial yang kecil gitu. Jadi mereka nggak punya tim khusus untuk mengolah SEO. Mereka juga nggak bisa menerjunkan banyak reporter tempat di tempat tertentu secara bersamaan sehingga membuat membuat konten berita yang cepat gitu. Biasanya media-media alternatif ini mereka isunya itu long term. Jadi bisa dibaca kapan aja nggak akan basi. Ketika dibaca tahun ini atau tahun depan itu nggak akan basi. Jadi keunikannya ada di situ untuk bersaing dengan media-media mainstream. Kemudian gimana sih caranya supaya bisa punya tiga model tadi, unik, segmented, sama apa lagi lupa lagi spesifik. Nah, eh, pertama-tama kalau misalnya teman-teman mau bikin media alternatif itu harus siapin visi dan misi tentunya. Nah, visi ini apa? Visi itu hal yang mau dicapai. Misalkan kalau deduktif itu membangun asa peradaban. Misinya itu jelas langkah untuk mewujudkan visi tadi. Nah, deduktif mau membangun peradaban, caranya gimana? Memulai investigasi. Kenapa memulai investigasi? Karena waktu itu kita berpikir ini Indonesia sudah terlalu banyak sumber-sumber informasi cepat. Masyarakat sudah disuguhi banyak berita permukaan gitu. Kira-kira gimana sih supaya pola pikir masyarakat tuh bisa berubah dan mendapat em, perspektif lain gitu? Ya mau nggak mau kita harus menyuguhkan konten yang lebih komprehensif. Caranya apa? Yaitu membuat in-depth atau investigasi gitu. Kemudian kita juga harus mulai menganalisis sasaran media kita nih siapa aja sih. Ada dari sosiografis, usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, geografisnya tempat bermukim mereka. Oh, mungkin ya udah deh aku mau bikin media alternatif itu yang sasarannya warga Tangsel aja. Itu bisa atau warga hmm, Depok aja gitu. Bisa banget. Jadi ada di sini namanya media alternatif di Tangsel namanya Sektor Tangsel. Itu dia cuma ngebahas aku nggak tahu ya itu masih ada atau enggak sekarang, tapi dulu waktu aku kuliah ada namanya Sektor Tangsel. Dia cuma ngebahas berita-berita yang ada di Tangsel aja, mulai dari gaya hidup masyarakat Tangsel, terus apa namanya mode-mode fashion yang lagi tren dan dijual di mall-mall atau butik-butik di Tangsel kayak gitu. Kemudian psikografi secara menjalani hidup yang tadi aku sebutin eh, soal gaya hidup. Jadi bisa aja teman-teman juga membuat media itu berdasar em, preferensi gaya hidup orang. Misalkan kalau di kota-kota tentu banyak masyarakat urban. Bisa aja bikin media yang menjembatani kebutuhan masyarakat urban kayak ngebahas soal olahraga yang lagi tren atau olahraga yang kayak lagi tren di sana, misalkan padel atau
yoga atau apa segala macamnya. Atau sekarang juga masyarakat urban tuh mulai balik lagi ke gaya hidup misalkan kayak zaman Rasulullah gitu ya, memanah dan juga berkuda. Bisa aja kasih info di mana tempat-tempat di Jabodetabek yang bisa apa namanya berkuda dan juga memanah kayak gitu. Kemudian tampilan media ini juga perlu karena nggak bisa bohong, mata itu pasti memanjakan juga kan. Gimana caranya kita bisa membaca dengan enak tanpa diganggu iklan atau misalkan tampilannya itu lebih dark, jadi mata nggak terasa capek atau simple kayak Catch Me Up. Kalau misalnya teman-teman tahu, ada yang tahu nggak sih Catch Me Up di sini? Jadi media ini ngebungkus beritanya itu pakai bahasa anak muda zaman sekarang gitu, gitu. Dan dibungkusnya pakai bahasa yang mudah dan juga simple. Jadi langsung ke poin-poinnya dari berita tersebut gitu. Kemudian apalagi yang perlu dipikirkan mutu suguhan. Mutu suguhan itu apa sih? Kayak eh, kontennya itu mau ada apa aja. Kalau misalkan ada teksnya itu mau teks seperti apa? Apakah feature atau semi feature atau news analisis atau in-depth atau investigasi kayak gitu. Atau ya udah news aja seperti biasa. Tuh. Kemudian foto dan video, kalau ada foto dan video juga harus dipikirin fotonya itu harus seperti apa, ataukah eh, foto-foto biasa aja nih yang kita capture, misalkan orang demonstrasi atau mau ambil angle berbeda, cerita foto yang dia sebenarnya ngikutin. Biasanya kok cerita foto konsepnya adalah konsep pada umumnya tuh ngikutin satu orang di foto kegiatan dia dari mulai bangun tidur sampai em, tidur lagi gitu. Kemudian kalau misalnya ada grafis dan ilustrasi, itu mau masukinnya grafis dan ilustrasinya seperti apa? Atau kalau misalkan teman-teman pernah tahu Tirto, dulu Tirto di awalnya itu mencuat karena infografisnya yang dianggap ciamik gitu, lucu. Dan itu jadi patokan banyak media di Indonesia. Nah, apakah mau memilih infografis yang seperti itu atau mau maju lagi selangkah lebih maju dari ya udah infografis eh, infografis statis. Sekarang ada yang namanya videografis, ada yang namanya infografis, ada yang namanya gamifikasi. Kalau bisa aku contohin, itu Project Multatuli dulu pernah bikin gamifikasi. Kalau misalkan kamu jadi driver Shopee Food atau Grab atau GoFood gitu, kalau nggak salah, kamu bisa dapat berapa per hari gitu. Deduktif juga pernah bikin gamifikasi soal KPR deh, kalau nggak salah. Bentar. Ya, KPR kalau nggak salah itu kayak misalkan masukin simulasi gaji, terus em, kira-kira kalau misalnya kamu ngambil rumah, kamu akan KPR selama berapa tahun atau justru nggak akan bisa beli rumah gitu. Yang terakhir adalah media sosial dan kolaborasi. Nah, ini penting banget karena mau sebagus apapun konten kita di media alternatif, yaitu tadi kita nggak punya sumber daya khusus yang bisa mengemas konten kita itu dengan SEO dan memajukan mereka di pencarian utama. Jadi media sosial dan kolaborasi ini penting untuk menyebarluaskan konten-konten kita gitu. Kenapa kolaborasi? Kolaborasi itu biasanya dipakai oleh media-media alternatif seperti Deduktif, Project Multatuli, itu kita pernah kolaborasi. Jadi ngangkat satu isu tertentu, kemudian di dinaikin rame-rame di medianya masing-masing gitu. Jadi untuk menjangkau pembaca yang lebih banyak. Eh, jadi bukan lagi saatnya. Kalau dulu kan kayaknya
oh ya udah kita jadi media harus yang paling utama, yang paling pertama untuk nerbitin satu konten. Nah, sekarang udah bukan lagi zamannya kayak gitu, kecuali kamu memang media mainstream seperti Tempo yang udah punya pembaca setia dan terkenal gitu. Nah, ini etika beritanya. eh, Ketika mengemas konten, walaupun kamu media alternatif, dan biasanya media alternatif itu belum terdaftar di Dewan Pers ya, walaupun sebenarnya eh, diusahakan terdaftar untuk apa ya, untuk mempertanggungjawabkan kredibilitas kita. Tapi kebanyakan media alternatif itu memang belum terdaftar di Dewan Pers. Walaupun begitu, tetap semua kontennya itu harus memuat kode etik jurnalistik. Kalau bisa sih ya ini beberapa beberapa poin ini bukan kalau bisa, seharusnya memang beberapa poin ini termaktub dalam eh, apa konten-konten di media alternatif itu. Yang pertama adalah hak masyarakat memperoleh informasi. Ya, mungkin teman-teman udah lebih paham lah ya, harus diuji sumbernya, tidak menyebarkan hoax, kemudian berimbang gitu. Kemudian netral, netral di sini eh, beda kali ya sama berimbang. Kalau aku lebih memahaminya adalah seperti Project Multatuli tadi, menyuarakan eh, aspirasi kelompok-kelompok marginal yang biasanya mereka nggak dapat tempat atau nggak didengar sama pemerintah mereka. Nah, kita jadi media, marilah menyuarakan kelompok-kelompok yang selama ini dibungkam aspirasinya kayak gitu. Kemudian etika liputan. Nah, ini juga penting banget karena kalau misalkan teman-teman tahu sekarang tuh kayak banyak banyak konten wawancara settingan, tau nggak sih yang biasanya back di TikTok gitu. Ada citizen journalism, itu bisa disebut citizen journalism ya, konten creator yang dia wawancara orang secara random tapi ternyata setelah ditelisik di belakangnya itu disetting kayak gitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh dalam etika jurnalisme, itu nggak boleh. Jadi kita tetap harus menggunakan cara yang etis dan profesional untuk dapat berita, gambar dan dokumen, mendatangi narasumber secara baik gitu. Eh, Mau langsung mau telepon boleh, tapi tidak boleh direkayasa. Kemudian ada juga hak narasumber. Kita harus memahami bahwa walaupun mereka narasumber, mereka punya hak untuk eh, misalkan berita kita sensitif, mereka punya hak untuk namanya tidak dicantumkan atau memakai nama samaran. Mereka punya hak juga untuk off the record, terus memberikan informasi, tapi membuat periode-periode penayangan. Jadi membatasi informasi tersebut atau embargo ya. Kemudian mereka juga punya hak untuk nge-keep informasi latar belakang mereka. Apalagi sekarang ada namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebenarnya itu narasumber boleh banget bilang ke jurnalis bahwa saya cuma mau informasi ini naik di berita ini sampai bulan, misalkan sampai bulan Desember. Nah, itu mereka bisa memberikan tenggat waktu seperti itu. Nanti setelah bulan Desember, berita yang memuat informasi dia itu harus dihapuskan kayak gitu. Kemudian kerahasiaan informasi itu tadi ya, kalau misalnya narasumber mau minta namanya disamarkan itu boleh. Terus identitas korban kejahatan itu juga harus dirahasiakan. eh, Pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur itu juga harus dirahasiakan walaupun dia pelaku, tidak boleh disebut secara gamblang. Kenapa? Karena menurut kode etik eh, pelaku tindak pidana di bawah umur itu masih punya eh, kesempatan yang panjang untuk berubah. Ketika namanya atau latar belakangnya sudah dipublish di media, besar kemungkinan itu akan mempersulit kehidupannya, akan mempersulit hidupnya ke depan kayak gitu.
Nah, ini sempat juga jadi sorotan yang baru-baru ini, kalau nggak salah dilakuin sama Kumparan, itu dia ngasih tahu, aku lupa sih apa kasus kasus fullnya, tapi intinya ada eh, korban rampok, kemudian korbannya ini dibawa ke rumah sakit. Nah, rumah sakitnya itu di nama korban dan juga rumah sakitnya itu dipajang sama mereka tanpa adanya sensor kayak gitu. Nah, itu berbahaya karena ya mungkin aja eh, setelah dipampang perampoknya bisa datengin ke rumah sakit atau kemungkinan-kemungkinan lain yang membahayakan korban kayak gitu. Nah, yang terakhir terkait fee narasumber. Eh, Sebetulnya jurnalis itu dilarang memberikan fee kepada narasumber. Tapi belakangan, kalau dari aku sendiri, aku pribadi itu lebih gimana ya? Aku akan memberikan fee kepada narasumber, tapi ketika mereka itu adalah kelompok marginal, masyarakat adat, atau korban-korban terdampak em, dari sistem pemerintahan yang tidak baik gitu. Kenapa aku memberi fee? Karena ya mereka adalah korban yang hidupnya dibikin susah sama negara. Kalau kita udah meminta waktu mereka untuk menceritakan dan kemudian mengangkat kisah mereka sebagai konten, secara kasarnya kan kita jadiin mereka sebagai konten gitu kan. Em, Sudah semestinya kita memberikan kompensasi terhadap hal tersebut kayak gitu. Asal bukan ini ya, misalkan kita nggak minta pekamat atau minta pemerintah jadi narasumber terus kita kasih fee itu jangan gitu. Lanjut. Nah, ini yang tadi teman-teman bisa scan di sini ada kode kode etik Aliansi Jurnalis Independen. Silahkan di scan. Nah, perlu diingat kalau kita cari berita, mau itu beritanya heboh banget, mau itu berita investigasi banget sampai mengungkap satu kelompok yang eh, kira-kira itu mengancam negara atau mengancam individu kita, tolong pikirkan juga manajemen resikonya gitu. Apakah kita harus menghubungi LBH Pers untuk menjaga berita kita atau menjaga kita sendiri, ataukah kita harus minta bantuan organisasi pers seperti Aliansi Jurnalis Independen atau minta bantuan Dewan Pers untuk melindungi kita karena eh, ya itu tidak ada berita seharga nyawa. Sekian teman-teman. Aku ada ini sebentar. Bentar. Kita main game sebentar ya. Silahkan scan atau masuk ke gamekit.com, kemudian join, masukin kode yang ada di sini. Udah, teman-teman? Kalau yang udah bisa, oke, udah ada satu nih masuk, ada tiga, empat. Jadi game ini nanti kalian ada pertanyaan, terus nanti setiap bisa jawab pertanyaan akan dapat duit digital, nggak duit digital sih. Ceritanya adalah siapa yang paling banyak dapat duit di game ini gitu. Kalau salah akan dikurangin uangnya, kalau benar dia akan bertambah uangnya. Nah, nanti nilainya yang paling banyak ngumpulin uang dia yang menang gitu.
Kita tunggu sampai 30 players minimal. Ayo, 28, 29. Oke, udah ya, kita start gamenya. Wah, Imal pertama nih. Masih Imal, disusul Divla. Wah, Rifki menyusul Imal. Ada Ayu. Ashifa. Shifa. Nanti bisa buat umroh ya, Kak. Iya. Duitnya bisa buat umroh. Dolar loh ini loh. Bener. Oh, pemenang ketiga ada Rifki. Kedua ada Faiz. Yang pertama ada Rifa Kartika. Mana Rifa nih? Masya Allah. Berangkat umroh, Rifa. Bentar. Nah, ini Jadi, pertanyaannya. iya ini pertanyaannya. Ini Mongabai itu media yang bergerak di isu lingkungan ya teman-teman. Terus ini mana yang termasuk media alternatif? Ini lingkungan yang benar. Kemudian mana yang termasuk media alternatif? Ada ini Bandung Bergerak itu media alternatif. Satya Bumi dia NGO. Suara dia udah termasuk mainstream. Lapor Mas Wapres itu platformnya Gibran ya buat laporan. Terus yang perlu disiapkan untuk membuat media alternatif kecuali ya verifikasi Dewan Pers karena tadi aku bilang kebanyakan media alternatif itu belum terverifikasi ya. Kemudian ini Magdalene bergerak di isu apa? Sama seperti Konde, dia bergerak di isu perempuan dan marginal, tapi um, Magdalene bisa dibilang lebih liberal kali ya. Jadi dia mendukung juga hak-hak kelompok minoritas gender seperti LGBTQ gitu. Kemudian ciri-ciri media alternatif kecuali jawabannya tidak memiliki straight news karena ya nggak apa-apa punya straight news juga boleh asalkan itu tadi dia punya isu-isu yang isu-isu unik yang bisa dibawa, yang bisa membedakan dia dengan media mainstream gitu. Kemudian berapa jumlah media online di Indonesia? Tadi aku udah sebut di awal penjelasan, ada 400.000. Terus Saraswati adalah media yang fokus di isu budaya ya teman-teman. Jadi dia lebih banyak eh, apa namanya ngebahas soal budaya kota Jakarta. Kemudian ada lagi pertanyaan, media alternatif tidak perlu terdaftar di Dewan Pers, salah ya. Kalau bisa dia tetap terdaftar. Nih yang menjawab benar, kita lihat dari atas. Oh nih, ini yang jawab benar Mongabai itu cuma 30%. Kemudian Bandung Bergerak yang jawab benar juga cuma 33%. Em, yang perlu disiapkan untuk membuat media alternatif kecuali yang menjawab betul 43%. Ini termasuk tinggi juga Magdalene media bergerak di isu apa? Itu 50% yang jawab benar. Ciri-ciri media alternatif juga banyak 58%. Kemudian jumlah media online di Indonesia ini 61%. Udah mayoritas ya. Saraswati 7 Oh, udah banyak ya yang tahu Saraswati berarti sama ini yang terakhir media alternatif tidak perlu terdaftar di Dewan Pers salah itu eh, paling banyak 80%. Oke, itu aja Miss Desi. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada salah dan silap selama penyampaian materi.
Baik, terima kasih Kak Aditya. Tadi matanya sangat-sangat bermanfaat ya bagi kita, khususnya kita di jurusan komunikasi. Selanjutnya, di sesi selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab ataupun diskusi. Maka dari itu silakan buat teman-teman, barangkali ada hal-hal yang masih dipertanyakan, yang masih belum ngerti, silakan dipertanyakan kepada Kak Aditya. Dibuka dulu untuk tiga penanya, dipersilahkan. Sini ada Shiva yang baru sama. Oh, udah ada tiga. Ada Syifa, Siti Hamidah, dan juga Angga. Silahkan kepada Syifa dulu. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nadia yang sudah mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Adit. Siang, Siva. Ya, izin bertanya ya, Kak. Kan sekarang tuh banyak sekali ya media alternatif, termasuk kita juga membuat komunitas media literasi. Nah, terutama ya, tapi terkadang karena masih baru dan belum punya banyak rekam jejak, kadang susah dapetin kepercayaan audiens nih, Kak. Nah, itu tuh gimana sih cara kita bangun kepercayaan itu biar media kita tuh bisa tetap dipercaya dan berkembang. Terus lalu yang kedua, dalam pembuatan konten itu kan yang sekarang tuh lebih banyak pada suka tuh storytelling karena mengambil sisi emosionalnya. Nah, bagaimana cara menyatukan storytelling sama jurnalisme biar nggak ngelanggar etika jurnalistik seperti itu. Terima kasih. Eh, ini Nadia mau langsung dijawab aja atau kumpulin dulu semua? Gimana Kak Adityana? Apakah mau dijawab langsung atau ditampung dulu pertanyaan dari ketiga penanya? Tampung aja dulu, siapa tahu ada Tampung yang sama. aja. Oke, siap. Ya. Selanjutnya dipersilakan kepada Siti Hamidah untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat siang Kak Ditya. Ayo, Izin bertanya siang. Kak. Sebelumnya aku mau apresiasi banget, terima kasih atas informasinya yang aku tuh ngerasa banget ini dapat banget, apalagi eh, tadi juga dibahas beberapa platform yang bisa kita kan hidupnya di dunia gadget ya, dengan kita tahu berbagai platform yang bermanfaat, kita bisa mengalihkan ke sana gitu. Kak Aditya, karena mungkin kita nanti bakal jarang ketemu atau bahkan nggak ketemu lagi. Aku mau pertanyaannya yang agak personal, Kak. Hmm. Pertanyaan yang pertama aku mau ini dong Kak, mau nanya gitu. Eh, kan Kak Aditya tuh punya pengalaman yang luar biasa banget, dari background pengalamannya juga banyak ya. Tadi udah disampaikan sampai ke Paris juga. Nah, aku mau nanya gitu, perjalanan Kak Ditya bisa sampai ke titik ini tuh gimana sih, dari background atau apa gitu bisa Kak Ditya terjun di dunia jurnalis ini. Terus yang kedua, aku mau nanya Kak, kalau mungkin ini terdengar sangat materialistis, tapi kalau buat kita anak jurnalistik dan pengen berkarir tuh Kak, eh, gimana sih Kak cara kita profit di dunia ini gitu, dunia jurnalistik yang kita tahu banyak yang bilang kayak nggak ada profitnya. Sedangkan kalau kita mau jadiin ini sebagai pekerjaan kita, tentu kita realistis gitu Kak. Perlu adanya dukungan finansial. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, Kak Aditya, Lanjut ya. dipahami pertanyaan dari Siti Hamidah? Oke, aman. Oke, aman. Selanjutnya, terima kasih dulu kepada Siti Hamidah atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Angga Putra Mahardika, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Moderator. Jadi pertanyaannya adalah, Enggak, yang kelihatan bukunya, mukanya nggak kelihatan. oh iya, maaf. Iya, jadi pertanyaannya bagaimana tahap-tahap atau step-step kita untuk melakukan jurnalis investigatif yang itu menurut atau mazhabnya Kak Adit lah. Terima kasih. Serem banget udah bikin mazhab sendiri. Oke, Oke, silakan langsung langsung saja dijawab dijawab, aja, Kak. Nat. Ya. Oke. Aku jawab dari Syifa dulu ya. Syifa tadi nanya gimana sih bangun bangun kepercayaan audiens sementara kita kan baru ngerintis gitu ya. Sebenarnya eh, emang yang paling sulit itu adalah
reach pembaca gitu, reach audience, membentuk membentuk pembaca loyal itu sangat sulit. Tapi gimana caranya supaya kita bisa dapetin itu? Yaitu tadi kita harus berpegang teguh sama kode etik jurnalistik. Ketika konten kita itu bermutu, pembaca itu juga akan ngelihat kok bahwa ya ini kontennya bermutu, jangan di skip, harus kita apresiasi kayak gitu. Kalau misalkan eh, aku bisa rangkum dari perjalanan jurnalistikku, eh, itu kan aku kebanyakan emang ngebangun media alternatif gitu ya. Kayak pertama itu media kawasan, kedua ada juga media alternatif namanya gracenews.com tapi sekarang udah tutup. Terus Tirto juga aku membangun dari awal. Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah konsistensi. Jadi ketika misalkan itu tadi kamu mau angkat isu soal budaya, ya kamu harus konsisten, benar-benar konsisten dan terdepan di isu tersebut kayak gitu. Ketika kamu bahas isu soal hukum, dulu Grace News dihukum, belum ada hukum hukum online ya sekarang. Ya kamu harus konsisten dan terdepan ngebahas soal hukum kayak gitu. Gitu sih untuk membangun kepercayaannya. Udah terjawab belum ya, Syifa? Sudah, Kak. Oke, Lalu yang kemudian pertanyaan kedua? kedua ya, cara Ya. menyatukan storytelling yang dia masih berbasis etika. Aku memahami pertanyaan kamu. Mungkin maksudnya gini, ketika storytelling kita cenderung untuk mengeksploitasi kesedihan orang gitu ya. Dan itu sebenarnya nggak sesuai dengan etika gitu nggak sih? Enggak, Kak. Jadi Atau gimana? kontennya tuh kita tuh mengangkat cerita. Jadi Heeh. biar emosional pembaca itu tuh mengena gitu dalam konten kita. Makanya nantinya tuh dia lebih suka membaca konten kita gitu. Tapi kadang kalau misalnya Oke. membangun dengan storytelling, itu kan ada sisi-sisi yang tadi mengeksploitasi kesedihan. Nah, itu tuh bagaimana Hmm. caranya? Iya. Heeh. Eh, Sebenarnya jawabannya sama sama yang nomor satu. Eh, Mau konten apapun, mau bentuknya feature, mau bentuknya in-depth, mau bentuknya jurnalisme sastrawi, itu kita harus tetap berpedoman pada etika jurnalistik. Yang tadi udah kita bahas juga. Pertama, ketika narasumber tidak mau disebutkan namanya, ya jangan disebutkan. Kedua, em, tidak menyebutkan secara lengkap identitas pribadinya dia gitu. Ketiga, kalau misalkan data-data yang kita peroleh tidak sesuai dengan cerita, jangan dimasukkan. Misalkan gini, eh, meliput kasus perkosaan, kemudian perkosaan atau pembunuhan ya gitu ya. Kemudian kronologi dan detail-detail kejadian itu kita sertakan dalam tulisan itu juga nggak boleh. Itu udah diatur semuanya dalam kode etik jurnalistik. Jadi tinggal dibaca aja. Kalau misalkan udah berpedoman sama itu, ya sebenarnya nggak jadi soal sih. Kamu mau ngangkat cerita apa aja, mau itu bentuknya feature atau jurnalisme sastrawi, nggak masalah kayak gitu. Siap, Kak. Terima kasih. Ada feedback ya, Shiva, yang perlu Ya, dielaborasi? Cukup? cukup. Oke, selanjutnya ke Angga dulu kali ya. Bagaimana eh, tahap untuk memulai jurnalisme investigasi gitu ya, Angga ya? Ya, betul, Kak. Ya, jadi sebetulnya tahap untuk memulai jurnalisme investigasi itu sama ketika kamu memulai eh, liputan liputan news biasa gitu. eh mes, eh, Gini, aku bisa sampai di tahap ini, di tahap menginvestigasi suatu berita, itu aku harus melewati tahapan sebagai reporter junior dulu, yaitu turun ke lapangan, em, membuat berita-berita flash news biasa. Kenapa harus dimulai dari situ? Karena kita harus punya kerangka berpikir dulu sebagai seorang jurnalis lapangan
baru bisa ke tahap selanjutnya untuk jadi jurnalis investigasi yang dia bisa menganalisis dan mengelaborasi semua peristiwa jadi satu gitu. Jadi harus punya dasar dasar kerangka berpikir sebagai seorang jurnalis dulu supaya bisa menginvestigasi kayak gitu. Selain itu juga eh, modal utama jadi jurnalis investigasi itu sebenarnya kepo sih. Jadi ketika ada rasa ingin tahu di dalam diri kamu, terus kamu sering bertanya-tanya, kenapa sih ini begini, kenapa sih ini begitu, kamu akan lebih mudah untuk yaitu tadi punya kerangka berpikir, kita harus mulai investigasinya dari mana nih, kayak gitu. Plus, kalau misalkan tadi itu mau menginvestigasi dari data, ya kamu harus mungkin punya skill lain menggunakan OSIN. OSIN itu perangkat perangkat eh, perangkat untuk memproses data. Ada banyak. Ya mungkin ini bisa sesi selanjutnya kali ya, Miss Desi kalau misalkan ada sesi jurnalisme data. Jadi kamu harus punya skill lain, harus bisa mengoperasikan OSIN, terus harus bisa scraping data kayak gitu. Menjawab nggak, Angga? Iya Kak, cukup menjawab. Yang saya tahu kerangka berpikir jurnalis junior mungkin hanya untuk memberikan informasi kepada audiens atau kepada rakyat gitu. Tapi Betul. kerangka berpikir yang ingin saya coba gali adalah menelusuri berita yang yang tidak diberitakan oleh berita mainstream itu apakah juga termasuk kerangka investigatif, Kak? Iya, betul. Jadi supaya kamu bisa tahu nih berita mana yang belum diangkat oleh media lain, gitu kan. Investigasi sama indep kan sebenarnya intinya di situ kan. Mengangkat berita yang belum diberitakan oleh media lain atau media mainstream. Supaya punya kerangka berpikir itu, supaya bisa menemukan ide unik tersebut, kamu kan harus tahu lapangan. Misalkan kalau kamu mengangkat berita investigasi atau in-depth di bidang politik, kamu kan juga harus tahu kondisi politik di lapangan atau di Indonesia itu seperti apa. Nah, untuk jadi jurnalis yang paham terhadap itu, ya kamu nggak cukup cuma baca informasi dari internet aja, tapi kamu harus jadi pelaku, bukan jadi pelaku, jadi orang yang ada di lapangan gitu, untuk melihat celah-celahnya itu. Itu Angga. Terima kasih Kak Adit jawabannya. Ya, sama-sama. Kemudian aku jawab dari Siti ya. Perjalanan sampai titik ini tuh maksudnya ini ya. Aku dulu di mana aja atau gimana? Iya Kak, dari background Kakak gitu, Oh, terus oke. perjalanan. Mm-mm. Sebenarnya aku tuh ini lulusan akuntansi di UIN Jakarta. Cuma waktu kuliah emang aktif di lembaga pers. Terus kayak merasa aku lebih cocok apa jadi jurnalis gitu. Jadi ya udah semenjak sebelum lulus aku jadi reporter salah satu majalah kawasan di Banten. Kemudian setelah lulus aku em, masuk jadi reporter internalnya PLN. Habis itu tadi bangun media alternatif yang berbasis hukum namanya gracenews.com. Kira-kira 2 tahun dari Grace News, Tirto baru banget cari reporter, baru baru ngegodok media, belum 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 jelas apa namanya, belum jelas eh, dia mau fokusnya di apa itu belum. Jadi kayak masih versi beta lah si Tirto dulu. Nah, aku gabung di Tirto, ikut ikut ngebangun Tirto. Dulu kan dia awalnya mencuat karena investigasi sama infografisnya. Nah, itu aku masuk di batch pertama Tirto sampai bangun Tirto selama 7 tahun. Kemudian aku ke Kata Data dan eh, ngebangun deduktif gitu. Nah, untuk sampai di titik ini sebetulnya
yang banyak aku pelajaran yang banyak aku ambil itu eh, bukan di lembaga pers atau di medianya sendiri ya, tapi aku banyak ngambil. Jadi di dunia jurnalistik itu banyak diadakan workshop oleh aliansi jurnalis, dewan pers, atau eh, lembaga-lembaga dari luar atau NGO-NGO. Nah, itu aku banyak ikutin itu. Jadi em, insight insight yang masuk itu lumayan banyak. Sempat juga ikut kelasnya Andreas Harsono kalau teman-teman tahu, kelas jurnalisme sastrawi kayak gitu. Jadi ngasah skillnya ngambil banyak kelas di luar sih gitu. Kalau skill jurnalistiknya ya, tapi kalau untuk mengetahui isu apa segala macam ya harus tetap terjun ke lapangan gitu. Terus ada lagi nggak sih, Siti? Oh, profit di jurnalistik. Iya betul banget. Emang kita sering bilang kalau misalnya mau kaya jangan jadi jurnalis, itu betul. Tapi mungkin bisa di highlight kali ya, jangan jadi jurnalis di Indonesia aja gitu. eh, Gimana caranya supaya kamu tetap bisa hidup di bidang jurnalistik, em, dan bisa bisa ya lumayan makmur gitu ya dibilangnya. Jadi jurnalis di Indonesia sampingan aja. Eh, aku blak-blakan. Jadi sebetulnya selain di deduktif, aku juga freelance jurnalis, tapi untuk media luar kayak gitu. Ada ARC, ada NPR, eh, sama beberapa tawaran grant. Biasanya kita ambil uang tambahan, uang itu dari grant. Grant-grant internasional untuk jurnalis di Indonesia itu lumayan banyak, apalagi jurnalis yang fokus di isu kesehatan dan juga lingkungan. Nah, kebetulan aku ada di isu itu, kayak gitu. Karena di Indonesia kan banyak kejahatan lingkungan ya, dan orang-orang luar itu suka ngasih grant di bidang-bidang itu, gitu sih. Gitu. Cukup menjawab nggak ya? Cukup Kak, cukup banget. Terima kasih banyak Kak atas Ya. Oh, informasinya. Tapi sama kalau ini, misalkan, sama ini, silakan Kak. eh kamu nggak boleh jadi jurnalis yang setengah-setengah. Jadi ketika kamu, kan ada tuh yang bilang, oh, jurnalis harus bisa liputan semua hal. Itu betul. Tapi kamu harus tetap punya satu kompetensi yang kamu gali terus-menerus di isu itu. Kayak misalnya tadi aku fokusnya di kesehatan dan lingkungan. Aku eh, jadi ketika ada grant atau ada kesempatan untuk report ke luar negeri, itu kamu paham di isu itu, gitu loh. Jadi jangan jadi jurnalis yang setengah-setengah semuanya bisa, tapi setengah-setengah gitu. Ya, ya. Concernnya Kak. Iya, betul-betul. Tapi kalau dari dalam negerinya sendiri gitu Kak, kayak dapat sumber dari mana sih Kak gitu? Atau emang kebanyakan dari luar? Ada di dalam negeri itu ada grant juga, yang biasanya diadain sama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atau Dewan Pers atau NGO-NGO di dalam negeri. Tapi itu biasanya nggak banyak, kayak hanya berkisar antara 5 sampai 15 juta, paling banyak 30 lah. Tapi itu jarang banget. Kalau di luar negeri eh, paling dikit 30 gitu. Jadi kayak ya sekarang preferensinya bisa pilih di dalam negeri tapi banyak gitu, ngerjain banyak proyek, atau ambil yang di luar cukup satu, eh, duitnya cukup gitu. Baik Kak, terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama. Gimana Nadia? Oke, Miss Desi? buat teman-teman penanyanya hanya 3 orang saja ya. Jadi mudah-mudahan di next time kita bisa ketemu lagi sama kakak buat bertanya-tanya lebih banyak lagi. Dan terima kasih juga buat Kak Aditya atas materi yang luar biasa, yang bermanfaat sekali tentunya, yang tadi sudah jelaskan mengenai media, mengenai jurnalis, dan buat teman-teman yang cita-citanya pengen jadi jurnalistik, mungkin banyak termotivasi juga ya dari sini gitu. Tapi sebelum kita menutup
materi kali ini sebelumnya akan ada prakata lagi dari dosen kita dari Miss Desi. Maka dari itu kepada Miss Desi dipersilahkan Miss. Baik, terima kasih Nadia, terima kasih Kak Adit ya sudah meluangkan waktunya untuk mengisi di kelas saya. Setidaknya teman-teman semuanya di sini dapat insight banyak ya dan relevan karena sedang mengerjakan proyek media alternatif juga sama. Dan tadi saya mendengar apa namanya menapak tilas ya kehidupan dari Kak Adit. Seenggaknya teman-teman sudah di level membangun media alternatif sendiri gitu ya. Tadi Kak Adit menyebutkan ya bahwa beliau pernah membuat media alternatif sendiri selepas beliau itu terjun sebagai lembaga pers mahasiswa. Nah, ini teman-teman semuanya sudah sampai di level itu paling tidak ya. Nah, untuk selanjutnya betul bahwa untuk meningkatkan skill kalian perlu aktif di lapangan, carilah kesempatan di luar seperti misalkan mengikuti grant, kompetisi jurnalistik. Yang paling sering memang AJI ya, Aliansi Jurnalis Independen atau mungkin Pers Mahasiswa Indonesia, itu seringkali menginfokan terkait dengan apa namanya tawaran pembuatan proposal-proposal proyek di bidang jurnalistik gitu. Dan sangat memungkinkan kalian untuk ikut gitu ya, tapi ya itu biasanya berbasis proposal, jadi harus membiasakan membuat proposal juga dan nanti baru berkarya gitu untuk ini ya meningkatkan skill dan rekognisi lah pengakuan gitu. Kalau misalkan memang kalian concern di bidang jurnalistik. Dan ya Kak Adit next time mungkin bisa ini ya mampir ke UIN Cirebon. Kita masih banyak kelas ya, terutama saya mengampu mata kuliahnya kebanyakan materi jurnalistik dan memang seringkali mengadakan kolaboratif kelas seperti ini. Saya mulai dari semester 4. Nanti mungkin semester kita akan ketemu lagi semester 7, nanti ada jurnalisme online. Itu mungkin akan lebih relate ya Kak Adit karena tadi sempat berbicara soal big data, SEO, itu nanti kita akan belajar di apa, mata kuliah jurnalisme online semester 7. Nah, sekarang kan teman-teman media literasi. Jadi kalian nggak cuma berjurnalistik tapi kalian juga bermedia. Itu suatu hal yang lebih rumit ya kalau bermedia ya. Nah, ini yang sedang kalian pelajari terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih Kak Adit sudah meluangkan waktu. Next time kita ketemu lagi dan ada emailnya Kak Adit ya di PPT. Barangkali berkenan nggak ini nanti next time mungkin teman-teman mau berkomunikasi kembali gitu. Boleh banget Mbak Desi. Buat teman-teman yang masih mau diskusi, apa namanya, reach out aja ke email yang ada di PPT. Oke, thank you Kak Adit ya. Oke, itu saja. Terima kasih Nadia ya sebagai moderator dan teman-teman semuanya. Saya juga pamit di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi, wabarakatuh. terima kasih Miss. Ya, Terima terima kasih kasih Kak Mbak Adit. Desi. Terima Mudah-mudahan kasih kita teman-teman bisa semua. ketemu lagi next time di mata kuliah selanjutnya. Tapi sebelum kita tutup, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman bisa pose semuanya ya. Oke, ini banyak ada 5 room, jadi nanti saya screenshot satu-satu. Oke, boleh bergaya Pose bebas, pose moderator. terbaik, boleh bebas saja. Bebas dulu ya. Oke, start. Bentar. 1, 2, 3. Oke, ini banyak nih. Saya screenshot satu-satu ya. Oke, di slide kedua saya screenshot sebentar. Oke, ini ada 5 slide ya. Bentar, bisa ditahan posenya. Kayaknya saya di slide pertama nih. Iya, Miss di slide pertama. Ini lagi di slide ketiga. Sebentar. Tapi bergaya terus. Di slide keempat. Setelah ini boleh L ya, literasi. Ya, selanjutnya literasi. Oke. Nah, ini terakhir. Sebentar. Tahan dulu buat teman-teman gaya bebas lagi. Oh, yang terakhir. Oke, ini terakhir. Sebentar. Oke. Sudah semuanya. Terima kasih. Ini lumayan lama posenya ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman juga yang udah ikut berpartisipasi dalam kelas kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sama Kak Aditya bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan ya di dalam mata kuliah kita.
Saya Nadia Salma sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Nadia. Oh, Semuanya. beneran ini Syukran ngomong tadi, lama. syukran Miss, syukran Kak Adit. Oke, saya lihat ya. Oh ya, untuk PJ Komunikasi Massa stay dulu ya. PJ Komunikasi Massa. Kelas A siapa? PJ Anissa, Rahman, sama kelas C siapa? PJ Rahman ya. Sama kelas C siapa ya? PJ Komunikasi Massanya. Hamidah. Vina sama Imam. Vina ya. Oke. Yang lain boleh out ya. Silakan yang lain boleh beristirahat ya. Selamat Lebaran semuanya. Ya, Miss, selamat Lebaran. Mil aizin. Nadia keluar Selamat izin Lebaran, duluan, Miss. Miss. Ya, sama-sama. Selamat makan sate. Jangan sampai kolesterol ya. Yang PJ Komunikasi Massa stay dulu ya. Yang lain boleh keluar, yang stay PJ Komunikasi Massa aja. Ya, Vina, Anissa, Rahman. Rahman kelas B. Oke, ini dulu lah ya, udah lah ya. Ini yang lain kayaknya lagi out from keyboard. Anissa, ada Anissa? Halo Anissa? Anissa ada? Yuk direspon ya, biar. Miss, maaf Miss, nge-lag gitu Miss. Oke, Anissa sudah. Terus Rahman? Rahman atau Ais Darmanto? Rahman ya, ada? Miss. Oke, terus terakhir Vina ya, sama Imam ya. Vina ya. Ya, Miss. Oke. Teman-teman PJ dari Komunikasi Massa, stay dulu sebentar, cuma sebentar kok arahannya. Untuk mata kuliah Komunikasi Massa ini kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan seminggu 2 kali, jadi Kamis dan Jumat ya. Karena media literasi saya penugasan saja sama progres. Jadi kelasnya bisa dipakai untuk komunikasi massa lagi ya. Kita sisa waktu kan untuk materi yang tersisa karena sebentar lagi akan UAS juga. Dan ya minggu depan jadi komunikasi massanya 2 kali ya, Kamis dan Jumat. Oke, sesuai jam dan eh, per hari itu 2 kelompok yang presentasi ya, sekalian gitu. 2 teori. Jadi nanti Kamis 2 kelompok, Jumat 2 kelompok. Oke. Selanjutnya sekaligus mungkin diarahkan juga ya untuk teman-teman lain kan sudah konsultasi semua ke saya gitu. Jadi pertemuan selanjutnya nanti saya agendanya juga sekaligus melihat kesiapan teman-teman untuk turun ke lapangan, ngambil data, ya, ngambil data dari brief riset yang sudah kalian buat ya dan sudah kalian konsultasikan ke saya. Ya, jadi silakan disampaikan kesiapan instrumennya dalam arti pertanyaannya sudah disiapkan bagi yang wawancara dan survei ya bagi yang survei ya kuesionernya sudah disiapkan gitu ya itu jadi saya ulangi ya agenda untuk komunikasi massa minggu depan diadakan 2 kali Kamis dan Jumat dan masing-masing 2 kelompok. Oke, Kamis 2 kelompok, Jumat presentasi 2 kelompok, dan agenda lain nanti saya review untuk instrumen penelitian ya. Tadi bagi yang kuantitatif berarti dia harus kuesioner disiapkan, kalau kualitatif pertanyaan wawancaranya disiapkan nanti laporan ke saya. Ya, setelah itu sembari tersisa minggu depan lagi kan sembari ngabisin materi, nanti teman-teman bisa turun ke lapangan. Ya, jadi sisa waktu menuju UAS nanti bisa konsultasi secara pribadi ke saya untuk masing-masing kelompok. Itu ya, teman-teman, PJ Komunikasi Massa bisa dipahami nggak?
Anissa? Bisa, Miss. Oke. Anissa aman ya? Aman, Miss. Oke, Rahman? Insya Allah aman, Miss. Oke, gimana coba Rahman ulangi? Komnas, Ah, nanti minggu depan itu Komnas, Kamis dan Jumat itu masing-masing 2 kelompok, Miss. betul. Terus? Terus kalau masih ada sisa waktu menuju UAS, itu kita turun ke lapangan untuk penelitian. Oke, iya. Ya, jadi minggu depan maksudnya yaitu sisa waktu perkuliahan ya. Teman-teman suruh nyiapin instrumen penelitiannya. Ya, wawancara, pertanyaan wawancara, dan kuesioner. Sesuai penelitiannya masing-masing. Gitu ya. Oke. Vina, aman? Ada Aman, pertanyaan? Miss. Aman ya? Aman, Miss. Ya. Ya, ya. Sip, jadi karena saya mengampu 2 mata kuliah, jadi satu mata kuliahnya bisa saya pakai gitu untuk komunikasi massa ya, karena komunikasi massa sudah terlewat banyak libur. Kalau media literasi kan project ya, berbasis project. Jadi lebih banyak spare waktu. Oke, itu saja ya untuk arahan komunikasi massanya minggu depan. Untuk pelaksanaan online atau offline, saya infokan di kemudian hari ya. Ya nanti diingatkan saja mau online atau offline karena memang beberapa pekan ini saya banyak agenda, mohon maaf ya. Jadi eh, kalau dipaksakan takut nggak kondusif gitu. Oke ya teman-teman, terima kasih. Begitu saja arahannya, semoga dapat dipahami. Sekarang boleh keluar ya. Boleh live. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih, Miss. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss. Sama. Terima kasih, Miss. Sama-sama Rahman. Nah ya.